Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Maria Dervina Jinta. Saya dari kelas 2020C Prodi Kebidanan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan panca indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Mata sederhana melakukan apa-apa, tetapi hanya menentukan apakah lingkungan terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks digunakan untuk memberikan rasa visual. Yang pertama, bagian-bagian mata. A. Bola mata. Bola mata dikelilingi oleh 3 lapisan dinding. Ketiga lapisan dinding ini dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, sklera, merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram atau tidak tembus cahaya, kecuali di bagian depan bersifat transparan yang disebut kornea. Konjungtiva adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Lapisan ini berfungsi melindungi bola mata dari gangguan. Yang kedua, koroid. Koroid berwarna coklat kehitaman sampai hitam. Koroid merupakan lapisan yang berisi banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina. Warna gelap pada koroid berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Di bagian depan, koroid membentuk badan siliaris yang berkelanjut ke depan membentuk iris yang berwarna. Di bagian depan, iris bercelah membentuk pupil atau anak mata. Melalui pupil sinar masuk. Iris berfungsi sebagai diafragma, yaitu pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk. Badan siliaris membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa mata. Kontraksi membentuk ligamentum yang berfungsi mengikat lensa mata. Kontraksi dan relaksasi dari otot badan siliaris akan mengatur cembung pipinya lensa. Yang ketiga, retina, merupakan lapisan yang terdapat pada sinar. Pada seluruh bagian retina berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabunnya membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Bagian yang dilewati urat saraf optik tidak peka terhadap sinar dan daerah ini disebut bintik buta. Adanya lensa dan ligamentum pengikatnya menyebabkan rongga bola mata terbagi dua, yaitu bagian depan yang terletak di depan lensa berisi cairan yang disebut aqueous humor dan bagian belakang yang terletak di belakang lensa berisi vitreous humor. Kedua cairan tersebut berfungsi menjaga lensa agar selalu dalam bentuk yang benar. Yang kedua, kotak mata. Kotak mata pada tengkorak berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan. Selaput transparan yang melapisi kornea dan bagian dalam kelopak mata disebut konjungtiva. Selaput ini peka terhadap iritasi. Konjungtiva penuh dengan pembuluh darah dan serabut saraf. Radang konjungtiva disebut konjungtivitis. Untuk mencegah kekeringan, konjungtiva dibasahi dengan cairan yang keluar dari kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal yang terdapat di bawah alis. Air mata mengandung lendir, garam, dan antiseptik dalam jumlah kecil. Air mata berfungsi sebagai alat pelumas dan pencegah masuknya mikroorganisme ke dalam mata. Yang ketiga, otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklerela. 4 di antaranya disebut otot rectus, rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus berfungsi menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dua lainnya adalah otot oblik atas atau superior dan otot oblik bawah atau inferior. Yang ke B, mekanisme kerja mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasaan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasaan terbesar terjadi di kornea.
Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling pekat terhadap sinar. Ada dua macam sel reseptor pada retina, yaitu sel kerucut atau sel konus dan sel batang atau sel basilus. Sel konus berisi pigmen lembayung dan sel batang berisi pigmen ungu. Kedua macam pigmen akan terurai bila terkena sinar, terutama pigmen ungu yang terdapat pada sel batang. Oleh karena itu, pigmen pada sel basilus berfungsi untuk situasi kurang terang. Sedangkan pigmen dari sel konus berfungsi lebih pada suasananya yang terang, yaitu untuk membedakan warna. Makin tengah maka jumlah sel batang makin berkurang, sehingga di daerah bintik kuning hanya ada sel konus saja. Pigmen ungu yang terdapat pada sel basilus disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa protein dan vitamin A. Apabila terkena sinar, misalnya sinar matahari, maka rhodopsin akan terurai menjadi protein dan vitamin A. Pembentukan kembali pigmen terjadi dalam keadaan gelap. Untuk pembentukan kembali memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap, atau disebut juga adaptasi rhodopsin. Pada waktu adaptasi, mata sulit untuk melihat. Pigmen lembayung dari sel konus merupakan senyawa iodopsin yang merupakan gabungan antara retina dan opsin. Ada 3 macam sel konus, yaitu sel yang pekat terhadap warna merah, hijau, dan biru. Dengan ketiga macam sel konus tersebut, mata dapat menangkap spektrum warna. Kerusakan salah satu sel konus akan menyebabkan buta warna. Jarak terdekat yang dapat dilihat dengan jelas disebut titik dekat. Jarak terjauh saat benda tampak jelas tanpa kontraksi disebut titik jauh. Jika kita dekat dengan objek, maka cahaya yang masuk ke mata tampak seperti kerucut. Sedangkan jika kita sangat jauh dari objek, maka sudut kerucut cahaya yang masuk sangat kecil, sehingga sinar tampak paralel. Baik sinar dari objek yang jauh maupun yang dekat harus direfraksikan atau dibiasakan untuk menghasilkan titik yang tajam, yang dekat dengan retina agar objek terlihat jelas. Pembiasaan cahaya untuk menghasilkan penglihatan yang jelas disebut pemfokusan. Yang berikut kelainan atau penyakit pada mata. Yang pertama, presbiopi. Presbiopi adalah penyakit mata karena proses penuaan, disebut juga tua. Pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Makin tua, jarak titik dekat makin panjang. Sekitar umur 40-50 tahun terjadi perubahan yang menyolok, yaitu titik dekat mata sampai 50 cm. Oleh karena itu, memerlukan pertolongan kacamata untuk membaca berupa kacamata cembung atau positif. Hal ini disebabkan karena elastisitas lensa berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap. Yang kedua, hipermetropi. Hipermetropi atau mata jauh dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut dengan rabun dekat. Yang ketiga, miopi. Miopi atau mata dekat adalah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata terlalu panjang, sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Pada penderita miopi, orang tidak dapat melihat benda yang jauh, biasa disebut rabun jauh. Mereka hanya dapat melihat benda yang jaraknya dekat. Untuk cacat seperti ini, orang dapat ditolong dengan lensa cekung atau negatif. Miopi biasa terjadi pada anak-anak. Yang berikut, imeralopi. Imeralopi atau rabun senja adalah kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari.